Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada video kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang pelajaran matematika, khususnya pada materi pengurangan pecahan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter untuk anak-anak ingat dan lakukan. Pesan pendidikan karakter pada video kali ini yaitu tentang sikap pantang menyerah. Anak-anak, sikap pantang menyerah dapat anak-anak latih ketika anak-anak sudah belajar maksimal, tetapi hasil atau nilai yang diperoleh belum memuaskan. Anak-anak harus tetap semangat, pantang menyerah, terus belajar, hingga nanti anak-anak mendapatkan nilai yang memuaskan. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan menyimak penjelasan Pak Guru untuk materi pengurangan pecahan. Pada materi pengurangan pecahan ini, ada 3 hal yang akan Pak Guru sampaikan, yaitu tentang mengurangkan pecahan berpenyebut berbeda, yang kedua mengurangkan bilangan asli dengan pecahan campuran, dan yang ketiga menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan pecahan. Di sini perlu anak-anak ingat kembali bahwa materi yang Pak Guru sampaikan adalah poin-poin pentingnya saja. Untuk materi lengkapnya silahkan anak-anak pelajari di buku yang anak-anak miliki. Baik, Pak Guru akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengurangkan pecahan berpenyebut berbeda. Di sini Pak Guru memiliki contoh, tentukan hasil pengurangan dari 2/3 dikurang 1/2. Anak-anak perhatikan, di sini penyebutnya beda, yang 1/3, yang 1/2. Berikut cara penyelesaiannya. Kita tulis kembali soalnya, 2/3 dikurang 1/2. Jika penyebutnya berbeda, maka hal yang pertama kita harus lakukan adalah mencari KPK dari 3 dan 2. Cara mencari KPK telah Pak Guru jelaskan pada video sebelumnya, jadi kita langsung saja. Untuk KPK dari 3 dan 2 adalah 3 dikali 2, yaitu sama dengan 6. Setelah itu kita tulis penyebutnya sama-sama 6. Untuk pembilang yang pertama, perhatikan cara mengerjakannya. 6 dibagi 3 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4. Untuk pembilang yang kedua, perhatikan, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 3 dikali 1 sama dengan 3. Lalu langkah selanjutnya adalah mengurangkan pembilangnya. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Sehingga hasil dari 2/3 dikurang 1/2 sama dengan 1/6. Bagaimana? Mudah bukan? Mari kita menyimak penjelasan selanjutnya. Berikutnya mengurangkan bilangan asli dengan pecahan campuran. Di sini Pak Guru memiliki contoh, tentukan hasil pengurangan dari 6 dikurang 21/3. Di sini bilangan aslinya adalah 6 dan di sini campurannya adalah 21/3. Berikut cara penyelesaiannya. Kita tulis kembali soalnya, 6 dikurang 21/3. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, anak-anak, untuk memudahkan dalam menghitung, maka bilangan asli dan pecahan campuran kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Untuk merubah pecahan biasa dari bilangan asli, perhatikan caranya. Di sini 6 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya, kita pinjam penyebut dari 21/3 yaitu 3. Kita tulis kembali di sini untuk penyebutnya sama yaitu 3. Lalu untuk pembilangnya, perhatikan cara menghitungnya. 3 kita kalikan dengan 6 sama dengan 18. Kita tulis untuk penyebutnya. Sehingga bilangan asli 6 itu dalam bentuk pecahan biasa sama dengan 18/3. Lalu untuk pecahan campuran, cara menghitungnya, untuk penyebutnya sama yaitu 3, sedangkan untuk pembilangnya 2 dikali 3 sama dengan 6, ditambah 1 sama dengan 7. Sehingga pecahan campuran 21/3 itu dalam bentuk pecahan biasa menjadi 7/3. Lalu setelah itu, langkah selanjutnya adalah karena penyebutnya sudah sama, maka kita tulis langsung hasil dari pengurangan pembilangnya, yaitu 18 dikurang 7 sama dengan 11. Nah, untuk penyebutnya yaitu 3. Sehingga hasil dari pengurangan 6 dikurang 21/3 sama dengan
11/3. 11/3 ini anak-anak kita dapat rubah kembali menjadi pecahan campuran agar menjadi lebih sederhana, yaitu dengan cara membagi 11 dibagi 3. 11 dibagi 3 dapat hasil yaitu 3. Kita jadikan bilangan bulatnya. 3 dikali 3 adalah 9. Untuk pembilangnya 11 dikurang 9 sama dengan 2. Sedangkan untuk penyebutnya tetap yaitu 3. Sehingga dalam bentuk pecahan campurannya adalah 3/2/3. Berikutnya cara menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan pecahan. Berikut Pak Guru memiliki contoh. Usia kakak 16 2/3 tahun dan usia adik 10 1/2 tahun. Selisih usia kakak dan adik adalah titik-titik tahun. Berikut cara mengerjakannya. Kita tulis yang ditanyakan adalah selisih usia kakak dan adik. Kita ketahui dari soal bahwa usia kakak adalah 16 2/3 tahun. Dikurang usia adik yaitu 10 1/2 tahun. Di sini adalah pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Maka langkah pertama adalah kita kurangkan bilangan bulat dengan bilangan bulatnya, yaitu 16 dikurang 10. Lalu kita tambahkan dengan pengurangan pecahan biasanya, yaitu 2/3 dikurang 1/2. Setelah itu kita hitung 16 dikurang 10 itu sama dengan 6. Nah, untuk pecahan biasanya di sini penyebutnya berbeda, sehingga kita harus samakan terlebih dahulu dengan cara mencari apa, anak-anak? Ya, mencari KPK dari 3 dan 2. Berapa? Yaitu 6. Nah, untuk pembilangnya kok bisa di sini Pak Guru ada 4 dan 3? Cara menghitungnya adalah untuk 4, 6 dibagi 3 adalah 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, untuk 3, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Lalu, kita kurangkan. Sebelumnya kita tulis kembali sama dengan 6 ditambah 4 dikurang 3 sama dengan 1. Sehingga 4 kurang 3 sama dengan 1/6. Lalu kita tambahkan 6 ditambah 1/6. Sehingga hasilnya adalah 6 1/6 tahun. Jadi, selisih usia kakak dan adik adalah 6 1/6 tahun. Selanjutnya, Pak Guru akan kembali menjelaskan tentang cara menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan pecahan. Di sini Pak Guru memiliki contoh lain, yaitu ibu memiliki persediaan air minum sebanyak 1,6 liter. Jika ibu menggunakan air minum sebanyak 2/3 liter, maka sisa air minum ibu adalah titik-titik liter. Cara menyelesaikannya kita tulis terlebih dahulu apa yang ditanyakan, yaitu sisa air minum ibu. Seperti yang kita ketahui dari soal, awalnya air minum ibu sebanyak 1,6 liter, lalu ibu gunakan sebanyak 2/3 atau dikurang dengan 2/3. Nah, anak-anak perhatikan, di sini adalah pengurangan pecahan. Yang satu berbentuk desimal dan yang satu berbentuk pecahan biasa. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita samakan dulu bentuknya, yaitu menjadi pecahan biasa. 1,6 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya, perhatikan. Untuk pembilangnya, 1,6 ini kita tulis tanpa tanda koma, sehingga menjadi bilangan 16. Bapak ulangi, untuk pembilangnya, 1,6 ini kita tulis tanpa tanda koma menjadi bilangan 16. Untuk penyebutnya, perhatikan ada berapa angka di belakang koma? Iya, ada 1 angka. Jika ada 1 angka di belakang koma, maka nilainya adalah per 10, sehingga penyebutnya adalah per 10. Jadi, 1,6 itu dalam bentuk pecahan biasa, nilainya sama dengan 16/10. Lalu kita kurangkan dengan 2/3. Anak-anak perhatikan, 16/10 ini masih dapat kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya menggunakan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 16 dan 10. FPB dari 16 dan 10 adalah 2, sehingga 16 ini kita bagi dengan 2,
lalu 10 juga kita bagi dengan 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8, lalu 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kita kurangkan dengan 2/3. Bentuknya sudah sederhana sehingga memudahkan kita dalam menghitung. Selanjutnya kita perhatikan, di sini pecahan biasa berbeda penyebut. Yang satu penyebutnya 5, yang satu penyebutnya 3. Seperti penjelasan Pak Guru sebelumnya, jika penyebutnya berbeda, maka kita cari atau kita samakan dengan menggunakan KPK dari 5 dan 3. Berapa KPK dari 5 dan 3, anak-anak? Iya, betul, 15. Untuk pembilangnya yang pertama, perhatikan cara menghitungnya. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 8 sama dengan 24. Untuk pembilang yang kedua, 15 dibagi 3, Bapak ulangi, 15 dibagi 3 sama dengan 5, 5 dikali 2 sama dengan 10. Sehingga 24/15 dikurang 10/15. Lanjut kita hitung, penyebutnya sama-sama 15, kita kurangkan pembilangnya, 24 kurang 10 menjadi 14. Jadi, sisa air minum ibu adalah 14/15 liter. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Berikut adalah soal penugasan. Nanti anak-anak kerjakan di buku tulis, lalu hasilnya anak-anak upload di link pengumpulan tugas yang Pak Guru kirim di grup kelas. Di sini ada 4 soal, silakan anak-anak kerjakan, lengkap dengan caranya seperti penjelasan Pak Guru sebelumnya. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan materi dari Pak Guru. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat membantu anak-anak untuk lebih memahami materi pembelajaran. Kepada anak-anak yang menyimak video ini hingga selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih. Dan anak-anak dapat mengulang menyimak kembali materi ini untuk lebih memahami materi pembelajaran. Apabila anak-anak memiliki pertanyaan, silahkan anak-anak bertanya langsung kepada Pak Guru menggunakan alat komunikasi yang anak-anak miliki. Baik anak-anak, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan pesan pendidikan di masa pandemi ini. Pesan Pak Guru, tetap terapkan protokol kesehatan. Ketika anak-anak berada di luar rumah, maka anak-anak sebaiknya menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.